Selamat pagi anak-anak. Bagaimana keadaan kalian? Apakah kalian sehat? Alhamdulillah. Baiklah, untuk hari ini kita akan membahas mengenai apa itu arus listrik, apa itu tegangan, apa itu hambatan, apa itu hukum Kirchhoff, dan apa itu hukum Ohm. Sebelum itu anak-anak, kalian harus mendengarkan materi ini dengan seksama, karena setelah materi per materi nanti ada kuis. Dan siapa yang bisa menjawabnya, biasanya yang cepat menjawabnya, maka anak-anak akan mendapatkan poin tambahan di ulangan nanti. Kalian harus mendengarkan ya. Untuk materi yang pertama mengenai arus listrik. Apakah anak-anak tahu apa itu arus listrik? Siapa yang tahu? Mas Hilal? Benar sekali. Arus listrik adalah laju aliran elektron yang mengalir dalam suatu penghantar. Di dalam suatu penghantar, jika ada kekosongan muatan elektron, maka elektron itu akan saling mengisi agar muatannya itu sama. Sehingga aliran elektron ini akan menghasilkan arus listrik. Apakah anak-anak tahu bahwa aliran elektron dan aliran arus listrik ini itu berbeda arah? Aliran arus listrik mengalir dari muatan positif ke muatan negatif, sedangkan laju elektron mengalir dari muatan negatif ke muatan positif. Arahnya berlawanan. Jika kita menyimpulkan arus listrik dengan I dan H sebagai muatan listrik dan T sama dengan waktu, kita akan mendapatkan rumus seperti yang ada di PPT. Anak-anak perhatikan ya, yang ada di PPT. I sama dengan H per T. Dicatat ya. Dan selanjutnya adalah soalnya. Siapa yang bisa menjawab soalnya? Mas Hilal? Baiklah. Jawabannya apa? Akan lihat dulu. 60 kolom. Benar sekali Mas Hilal. Anda mendapatkan poin nanti di ulangan. Selamat. Teman-teman, anak-anak jangan kalah sama Mas Hilal ya. Untuk yang selanjutnya adalah kita membahas mengenai tegangan. Apakah anak-anak tahu apa itu tegangan? Tegangan itu adalah muatan negatif di dalam penghantar itu kan selalu mengisi kekosongan di dalam penghantar, ya kan anak-anak? Nah, gaya untuk memindahkan elektron ini, pemindahan elektron ini itu disebut dengan tegangan gayanya. Jika anak-anak itu masih ingat pada saat SMP, tegangan itu ada tegangan AC dan ada tegangan DC. Apa itu anak-anak? Apa itu? Ada yang tahu Mas Ridwan? Betul sekali. Tegangan AC dan tegangan DC. Tegangan AC adalah tegangan arus searah dan tegangan DC adalah tegangan tegangan arus AC adalah tegangan arus yang bolak-balik, sedangkan tegangan arus DC adalah tegangan arus yang searah. Contoh tegangan arus AC Mas Ridwan. Betul sekali, AC adalah rumah kita ini yang dialirin arus listrik dari PLN. Itu arus listrik AC. Sedangkan yang tegangan DC seperti baterai pada mobil, baterai aki itu harus DC. Rumus tegangan terjadi di dalam penghantar itu karena ada beda potensial antara dua muatan. Nah, karena ada beda potensial itu, maka terjadilah suatu arus listrik. Tegangan muncul karena terus memunculkan arus listrik. Rumusnya di samping bisa anak-anak bisa melihat V. Kita bisa mendapatkan rumusnya V sama dengan W per H. V sama dengan tegangan, W sama dengan usahanya, dan H sama dengan muatan arus listrik. Jangan lupa ya bahwa tegangan itu dari potensial rendah ke potensial tinggi. Baiklah, ini untuk rumusnya. Yang kemudian ini adalah soalnya. Bagi siapa yang bisa menjawabnya akan mendapatkan poin tambahan di ulangan nanti. Siapa di sini yang bisa menjawabnya? Mas Hilal? Tidak bisa? Mbak Vita? Benar sekali. Jawabannya adalah 50 volt. Bisa mendapatkan V-nya 50 volt. Bisa lihat jawabannya di sampingnya. Pintar sekali Mbak Vita.
Jangan lupa ya tadi bahwa tegangan yang bekerja pada tegangannya itu, tegangan inilah beda potensial itu yang menyebabkan aliran elektron dari potensial rendah ke potensial tinggi. Adanya tegangan karena adanya beda potensial dalam suatu penghantar. Yang berikutnya adalah tahanan. Tahanan adalah hambatan-hambatan yang ada dalam suatu penghantar ketika ada elektron yang berpindah. Tahanan itu berbanding lurus dengan panjang penghantar. Jika penghantar semakin panjang, maka tahanannya akan semakin tinggi. Namun tahanan berbanding balik dengan luas penampang. Jika luas penampangnya semakin luas, ya kan anak-anak, maka tahanannya akan semakin kecil. Nah, seperti itu. Itu ya. Jadi tahanan itu adalah hambatan yang ada dalam penghantar yang akan menghambat aliran listrik, sehingga aliran listrik tersebut tidak akan menuju beban. Baiklah, di sini anak-anak bisa melihat rumus dari hambatan. R sama dengan Rho per L per A. R itu hambatan, Rho-nya itu massa jenis dari penghantar, L-nya adalah panjang dari penghantar, dan A-nya adalah luas penampang. Yang selanjutnya adalah soalnya. Siapa yang cepat menjawab soal ini akan mendapatkan poin tambahan. Siapa? Mas Hilal? Oh, tidak bisa. Mas Ridwan? Mbak Vita? Jawabannya Mbak Vita? Benar sekali, jawabannya adalah 14,4 meter L-nya. Panjang penghantarnya 14,4 meter. Saya akan memberikan jawabannya, anak-anak. Ini jawabannya. Apakah seperti ini Mbak Vita? Nah, benar sekali. Yang selanjutnya, materi yang selanjutnya adalah hukum Ohm. Anak-anak tahu apakah anak-anak ingat pada saat SMP hukum Ohm itu apa sih? Nah, hukum Ohm ini adalah hukum rumus yang simpel yang terjadi akibat adanya hubungan antara tegangan tadi, hambatan, dan arus. Kita bisa melihat di papan tulis ya, bahwa hukumnya adalah V sama dengan I dikali R. Fir, kita ingat Fir aja. Hukum Ohm ini ditemukan oleh George Simon Ohm. Rumus ini simpel tapi sangat berguna sekali karena ada hubungan antara ketiga sistem tadi. Baiklah, selanjutnya adalah rumus dari soal dari pemecahan masalah tadi. Cepat-cepat ya, ya. Ini soalnya, cepat. Siapa yang bisa menjawab soal ini? Mas Hilal? Mbak Vita? Mas Ridwan? Benar sekali, jawabannya 40 ohm. Jawabannya saya lihatkan ya. Bagi yang tidak bisa menjawab bisa melihatnya. Kemudian setelah kita membahas hukum Ohm, terus kita akan membahas mengenai hukum Kirchhoff. Hukum Kirchhoff ini apa ya? Apa yang dimaksud hukum Kirchhoff, anak-anak? Apakah ada yang tahu? Hukum Kirchhoff ini merupakan hukum kekekalan muatan listrik yang menyatakan bahwa jumlah muatan listrik yang dalam rangkaian tertutup itu adalah tetap. Jadi dalam suatu rangkaian yang bercabang, arus yang masuk itu jumlahnya akan sama dengan arus yang keluar walaupun nanti bercabang. Ini yang disebutkan dengan hukum Kirchhoff. Gambarnya seperti di PPT, anak-anak. Hukum Kirchhoff. Baiklah, kita sudah mempelajari apa itu hambatan, apa itu arus listrik, apa itu tegangan, apa itu hukum Ohm, dan apa itu hukum Kirchhoff secara sederhananya. Kemudian selanjutnya kita akan melakukan pengukuran. Pertama dahulu saya akan membuat kelompok. Kelompoknya secara urut absen saja ya anak-anak. Sesuai dengan jumlah kelas di sini, urut absen, bagi saja ke 6 kelompok. Secara teknisnya nanti setiap kelompok akan melakukan pengukuran. Pengukuran apa yang akan diukur? Yang akan diukur yang pertama adalah aki sebagai arus DC. Kemudian ini busi
sebagai hambatannya. Dan yang kemudian adalah stop kontak. Stop kontaknya ini dihubungkan dengan arus listrik sehingga menjadi arus AC. Kita akan apa ini anak-anak? Apakah ada yang tahu? Mas Hilan, Mas Ridwan, Mbak Vita? Belum tahu ya? Baiklah, ini yang disebut dengan avometer analog atau kita bisa sebut dengan multimeter. Salah satu alat ukur untuk mengukur arus listrik ampere bisa, untuk mengukur hambatan resisten dalam suatu sistem bisa, dan untuk mengukur tegangan juga bisa. Baiklah, karena sudah dibagi kelompoknya, Bapak akan memberikan beberapa cara, beberapa teknik bagaimana cara mengukur dengan avometer. Yang pertama, kan ada dua kabel, hitam dan merah. Kita masukkan kabel hitam, anak-anak perhatikan, jangan sampai salah, karena kalau salah ini akan bisa merusak avometer Bapak. Yang pertama adalah masukkan kabel hitam ke dalam kabel hitam ke lubang negatif dan kabel merah ke lubang positif. Kemudian sebelum kita melakukan pengukuran, kita tempelkan dulu ujung dari kabel ini. Maka kan sudah jarumnya kan sudah pas ke 0. Nah, ini namanya adjust, di-adjust dulu sudah ke 0. Kalau belum, nanti di-adjust sampai ke 0. Jika sudah, anak-anak, maka kita bisa melakukan pengukuran. Untuk yang pertama, untuk arus DC, perhatikan anak-anak, untuk arus DC pengukuran kita, yang tengah ini kan ada saklarnya, saklar pilih, kita arahkan ke skala DC. Ini aki motor, anak-anak, aki motor ini 12 volt, berarti kita arahkan saklar pilihnya ke skala 50 karena 12 volt. Kemudian jika sudah, harus ingat ya, ini harus DC ya untuk aki ya. Jika sudah, kita tancapkan ujung dari kabel merah ke positif dan ujung dari kabel hitam ke negatif. Ingat anak-anak, maka skala pengukurannya akan menuju ke, karena 50 berarti kita melihat yang skalanya 0 sampai 50 12 volt. Berarti aki ini masih baik. Ingat ya, jika DC kita bedakan skalanya ke skala DC. Untuk itu, untuk pengukuran aki, Bapak tadi mendapatkan ukurannya, tapi nanti adik-adik ukur per kelompok dan tulis ya, tulis di dalam kertas, kemudian dikumpulkan ke Bapak. Ukur satu persatu komponennya. Kemudian untuk hambatan, untuk yang hambatan pindah saklar pilihnya ke posisi yang warna hijau satu kali ini, kemudian tempelkan ujungnya ke ujung busi ini untuk mengukur hambatan dalam busi itu berapa. Merah ke salah satu, keduanya ke ujung hitam, ke ujung busi yang keramik, dan hitam ke ujung busi yang satunya. Setelah itu kita membacanya, kita mendapatkan pengukurannya. Yang paling atas ini yang warna hijau, berapa hambatan dari busi ini. Biasanya hambatannya itu 2-4 ohm, tapi nanti berkelompok, terus saja ya berdasarkan hasil pengukurannya masing-masing. Kemudian untuk mengukur listrik AC kan ditancapkan ini karena dari arus listrik, maka ada listrik AC. Kita pindahkan saklar pilihnya ini ke 250 skala AC. Ingat, 250 skala AC, jangan sampai rendah, karena jika salah maka akan merusak avometernya Bapak. Ingat, pastikan dahulu ya ke 250 volt dulu. Kemudian masukkan kedua ujung ini ke dalam stop kontak yang terserah. Maka setelah dimasukkan, kalian bisa membaca pengukurannya. Skalanya 250, maka skala pengukurannya yang hitam ini yang tengah 0 sampai 250 volt. Yang AC atau yang AC ini. Nanti kalian akan mendapatkan berapa arus listrik AC tegangannya yang ada di dalam stop kontak ini. Setelah itu berkelompok, nanti sistemnya mengukur arus DC dalam aki, mengukur arus AC dalam stop kontak, dan
mengukur hambatan yang ada dalam puisi. Baiklah, silahkan anak-anak mengukur. Nanti itu dalam kertas berikan ke Bapak ya, silahkan. Baiklah, karena waktunya sudah habis, silahkan dikumpulkan jawabannya dan kita selesaikan belajar hari ini. Bapak akan mereview beberapa materi yang kita lakukan pada hari ini. Baiklah, siapa yang mau menyimpulkan materinya, mereview materinya? Mas Hilal? Benar sekali. Kita mendapatkan materi hari ini, apa itu yang disebut arus listrik, apa itu hambatan, kita juga mengetahui apa itu tegangan, bagaimana hukum Kirchhoff, dan bagaimana hukum Ohm. Kita juga sudah mengetahui tadi rumus-rumusnya dan jawaban-jawabannya. Kita juga sudah melakukan pengukuran menggunakan avometer, dan Bapak nanti akan nilai hasilnya dari kalian. Baiklah, apakah ada pertanyaan dari anak-anak? Dari Mas Hilal? Dari Mas Ridwan? Tidak ada? Kalau tidak ada, Bapak akan menutup pelajarannya. Kalau mau bertanya di ruang kelas, nanti bisa WA Bapak atau SMS Bapak ingin bertanya tentang suatu pelajaran hari ini, bisa Pak. Bapak longgar, bisa ditanya kapan waktu saja. Baiklah, untuk menutup pelajaran hari ini, Bapak memohon maaf, dan apabila ada kesalahan kata, Bapak mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat belajar anak-anak.